Komio pilih. Mana Komio yang mau Komio itu? MCK, Posyandu atau apa? Posyandu. Jadi kalau provinsi itu Pak, kita tidak ada advokasinya bukan dinas, tapi memang kita punya anggaran aspirasi. Jadi anggaran aspirasi itu saya selalu jadi tidak ada. Saya selama ini belum pernah tumpang tindih. Karena setelah ini saya sautin sudah sesuai dengan permintaan. Nanti kalau jalan biasanya harus ada surat dari kelurahan untuk bangun jalan ini. Itu suratnya dari kelurahan. Tanda tangan ke sini. Tanda tangan ke sini. Setelah realisasi. Iyalah, tanggung jawab itu. Tanggung jawab itu tanda tangan. Tanggung jawab. Iya, nggak dikasih orang. Misalnya jalan ini dibangun berdasarkan program aspirasi anggota DPRD Hadirin Jumat Rafi'ah, DPRD Kota Palu, DPRD Provinsi Dapil Kota Palu. Gitu. Jadi yang kemarin untuk yang sudah terrealisasi itu jalan Petobo, untuk jalan Bali, kemudian jalan Cendana, kemudian jalan Nunu, semua sudah. Bahkan kemudian lurahnya membuat spanduk, masyarakat itu membuat spanduk terima dari masyarakat gitu. Karena memang sudah lama di situ memang tidak ada dari dulu gitu. Makanya saya meminta dari sekian tapi adalah saya meminta untuk yang pasti dan saya memastikan anggaran ini akan saya realisasikan. Kalau kemudian ini bisa dananya adalah tidak lebih dari 200 juta, maka insya Allah akan saya sautin di perubahan 2022 untuk anggaran 2000 APBD murni sudah selesai, Pak. Jadi kita pakai SIPD sekarang, sistem informasi pemerintah daerah. Jadi sistem SIPD itu tidak bisa memasukkan anggaran di tengah jalan. Jadi itu akan tertib saya. Orangnya begitu, saya akan sangat tertib dengan administrasi. Dan yang kedua, saya meminta kepada masyarakat kalau mengajukan sebuah proposal ABCD jangan mengeluh. Ini bukan uangnya Bunda. Dan administrasi tidak. Administrasi pemerintah gitu. Jadi harus sabar, dipenuhi. Setiap pemenuhan administrasi yakin pasti selesai. Karena selama 2 tahun saya mendampingi selesai. Kecuali yang tidak sabar. Proposal satu sudah ditagih setiap hari, tidak ada Bu ya. Proposal pekan ini keluar pekan besok, tidak ada. Di dalam anggaran daerah sekarang reses masuknya di perubahan. Kalau itu pun cukup, nanti kalau tidak cukup dianggarkan di 2023. Dan saya akan selalu kawal dan saya akan selalu informasikan. Alhamdulillah saya punya staf administrasi yang cukup baik dan mereka akan selalu menginformasikan itu. Kalau ada kesulitan untuk memenuhi administrasi, staf saya akan mengawal, akan mengadvokasi, akan membantu. Di mana kesusahannya, di mana kesulitannya. Jadi gitu. Untuk MCK tadi Bu ya, memang saya tahun 2022 saya sudah menganggarkan untuk MCK 20 unit MCK bagi mereka yang tidak mampu. Kemarin saya ketemu sama Kabid apa? Enggak, Kabid pemberdayaan salah satu dari pemberdayaan perempuan Kota Palu. Saya diundang untuk menjadi narasumber di penanganan kekerasan dan perlindungan anak Kota Palu. Kemudian dia bilang terjadinya kekerasan terhadap perempuan, Bundawi katanya ada yang kemudian MCK itu MCK umum. Akhirnya terjadi di situ karena tidak memadai, terjadilah pelecehan seksual, gitu toh. Maka dari itu Bu tolong buat proposalnya. Saya akan tidak ada lanjuti kalau ada proposal, karena ini uang negara, tidak boleh langsung kecuali kalau bangkunya berapa harganya dulu. Jadi anggota Dewan Provinsi terbatas, tidak mampu melayani konstituen satu dikasih, yang lainnya akan minta. Maka saya akan selalu berfasilitasi dengan APBD yang ini milik rakyat, yang punya hak rakyat. Jadi di provinsi itu setiap anggota dewan difasilitasi untuk hal ini, untuk menyauti aspirasi rakyatnya adalah setiap anggota dewan 4 miliar.
4 miliar juga tidak banyak. Untuk 45 kelurahan itu tidak banyak. Akan tapi paling tidak saya bisa memastikan di setiap proses paling tidak ada 2. Pilih jalan atau apa? Nanti Pak Lurah yang menentukan. Atau ibu-ibu yang menentukan. Kalau memang MCK adalah urgent, dia di sini tadi berapa keluarga, berapa MCK, berapa unit. Ya, berapa unit. Kalau yang urgent lagi adalah kalau yang selama ini saya waktu itu posyandu bukan mampu, akan tetapi perlengkapan. Istilahnya apa? Istilahnya untuk posyandu apa? Posyandu kit. Jadi posyandu kit itu ada timbangan, bayi, macam-macam itu. Memang satu kit itu harga sekitar 30 ya, sekitar 30 juta. Dan kemarin ada 5 paket untuk posyandu kit di Bayauge. Jadi akhirnya posyandu itu jadi lengkap. Kalau masalah bangku nanti urusannya Pak Lurah. Kalau posyandu kit boleh saya tindak lanjuti. Karena di situ ada nomenklatur. Nah, berkaitan dengan siapa yang bekerja. Sesungguhnya sebelum Bapak Ketua LPM menyampaikan, saya sudah sering menyampaikan itu. Tapi sekarang untuk jalan itu tidak bisa sama sekali. Ala kulihal sampai pengusaha Kota Palu pun itu juga terbatas Pak untuk jalan. Karena satu pengusaha, satu perusahaan yang bisa sekarang. Kalaupun kemudian dia misalnya adalah PL penunjukan langsung, itu kan satu perusahaannya. Dia cuma sub ya. Sekarang bukan kayak dulu yang apa ini, yang aspalnya ditempa digodong, nggak lagi itu, nggak ada lagi itu. Dan yang bisa mengerjakan untuk aspal sekarang itu hanya satu perusahaan di Kota Palu. Jadi kalau untuk jalan lingkungan memang nggak bisa apapun. Lah nanti kalau drainase saya belum ini ya kalau drainase, tapi kalau untuk jalan memang saya sudah pernah menyampaikan karena saya sendiri juga penting mengikut sertakan masyarakat untuk itu. Ya. Di sini juga banyak yang mengusulkan untuk usaha. Sekali lagi usaha ini bukan langsung misalnya saya bantu usaha sekian juta, tidak, tapi harus membentuk kelompok usaha dulu. Kube. Lah, nanti yang bentuk kube ini adalah RKI, Rumah Keluarga Indonesia. Nanti Bu Sherly membentuk RKI membentuk kube. Ini yang sudah saya sautin kemarin, satu kube mendapatkan 45 juta dengan 5 anggota. Kenapa harus kube? Kalau kube itu adalah dia didampingi, dia dievaluasi. Ya, jadi saya pengalaman di Kota Palu tahun 2011. Saya pernah memberikan perawatan, pernah memberikan ternak, tetapi tahun kedua saya turun, ternaknya tidak ada. Ternak saya kasih 5 pasang menjadi 1 kambing. Saya turun kembali karena nggak ada pendampingan dari dinas. Yang kedua saya belikan alat pertukangan sama alat pembuatan kue. Alat pembuatannya kue dijual. Dan yang kedua tuh peralatan tukannya juga dijual. Kambingnya dijual. Karena apa? Karena tidak ada pendampingan. Makanya perlu kube, perlu kelompok. Ya. Lah di kita juga ada yang namanya BPJE, di Partai Keadilan Sejahtera. BPJE itu adalah bidang jaringan ekonomi anggota partai, tapi di luar anggota partai lain tidak masalah. BPJE ini memang yang sekarang ada sekitar 125 UMKM seluruh Sulawesi. Kemarin ada pembinaan, misalnya berkaitan dengan digital marketing, bagaimana menjual lewat digital. Memang kebanyakan masih muda. Dan kemarin secara nasional ada anak muda kita yang produk lokal kayak teh kelor, kemudian bawang goreng dapat juara 3 tingkat nasional untuk BPJE PKS di seluruh Indonesia. Jadi itu Ibu, ya nanti kita bisa melalui RKI. Ibu boleh masuk anggota RKI karena RKI bisa bekerja sama dengan PPK. Di RKI namanya penggerak RKI. Kalau di PKK ada tim penggerak PKK. Saya penggerak RKI tingkat wilayah, tingkat Sulawesi Tengah. Beliau penggerak RKI di tingkat Kota Palu. Nanti di tingkat kelurahan ada Bu Sherly. Bekerja sama. Karena ada pemberdayaan, ada kesehatan, yaitu ada tradisional. Sebenarnya sudah berjalan, sudah mulai bergilir dari kelurahan ke kelurahan. Alhamdulillah Bu, tiap minggu ikut senam. Oh, ternyata. Alhamdulillah. Jadi sehat kan Bu?
Jadi itu. Jadi insya Allah Pak nanti dipilih aja. Kalau MCK-nya proposalnya, Iya. saya sautin nanti mudah-mudahan di perubahan bisa. Kalau nggak bisa di 2000. Tergantung kondisi MCK-nya itu seperti apa. Karena saya belum tahu sama sekali, nggak ada belum ingin tahu seperti apa. Kalau kemarin dianggarkan 1 unit MCK di beberapa kelurahan ada 20 unit untuk 2022. Ini yang saya maksudkan tadi MCK itu, mereka itu memang betul-betul full mereka punya rumah. Apalagi MCK-nya mereka itu sudah layak pakai Bu, dia punya pintu sudah rusak. Oke, Jadi siap. kami dari perempuan Adipura mau kasih baik, tidak tahu mau kasih baik bagaimana, uang tidak ada. Nah masyarakat ini kalau yang begitu, Oke, makanya Iya. segera ditindaklanjuti. Sudah saya sampaikan kepada Kabinete kapan segera. Iya. Tapi setelah itu tidak menghubungi lagi. Wah, jadi kadang-kadang itu sementara dibikin proposalnya Bu tadi Iya. sudah melakukan. Oke, nanti itu Pak ya pertama disautin, mudah-mudahan boleh masih saya maksudnya. Kalau tidak bisa saya coba lagi nanti, tapi saya memastikan ini. Ya. Oke, itu Pak dan terima kasih masukannya. Dan ini yang belum memasukkan saya minta untuk dimasukkan. Ya, ya, jadi untuk dimasukkan. Karena ini penting. Ya, ini penting bagi saya. Karena nanti ada laporan proses yang disampaikan di paripurna. Nanti kah? Pasti semuanya tidak bisa disautin. Bisa, betul. Aspirasi anggota DPRD dan itu masih sangat sedikit. Kita di provinsi itu anggarannya 4,2 triliun. Ya, 4 triliun, tapi ini adalah untuk 13 kabupaten. Nah, kalau kemudian bagaimana kalau tidak bisa disauti di reses provinsi? Apa yang disampaikan LPM tadi tidak semuanya bisa, karena itu sekarang dengan SIPD itu ada yang namanya nomenklatur. Nomenklatur ini mana yang harus dilakukan, kota atau provinsi? Maka salah satu yang bisa adalah dia nanti di wali kotanya dan seluruh kelurahan, kalau ada program yang sama yang dia tidak bisa di-cover oleh APBD kota, maka disatukan membuat proposal wali kota. Ada yang namanya bantuan keuangan transfer dari pemerintah provinsi ke kota. Nah, besarannya itu tergantung dari yang diminta oleh wali kota sesuai dengan kemampuan daerah. Kalau wali kotanya tidak meminta, juga tidak, karena dalam aturan seperti itu. Nah, Bapak nanti bisa menyampaikan seperti itu. Kemarin kita mau ketemu sebetulnya ada beberapa hal yang memang tidak bisa disautin oleh nomenklatur program provinsi, tapi bisa difasilitasi dengan transfer daerah yang penggunaan keuangannya itu sesuai dengan wali kota apa yang diajukan. Kalau di dana APBN itu ada namanya dana DAP atau dana DAUD. Tapi kita kan istilahnya bukan dana itu alokasi khusus. Alokasi khusus itu yang memang dia program nasional yang turun di daerah. Ada kalau jauh dana alokasi khusus itu adalah dana yang dari Pak Gubernur menyampaikan proposal ke APBN. Nah, dari kota seperti itu juga. Ya, jadi dia tidak melalui aspirasi dari anggota dewan, tapi bisa disampaikan ke anggota dewan. Gitu. Tapi itu nomenklaturnya tetap ada di APBD kota atau kabupaten. Tidak ada di nomenklaturnya APBD di provinsi. Seperti tadi, dana itu gaji nggak bisa, apapun bantuannya nggak bisa. Tapi kalau itu diusulkan oleh wali kota dengan jumlah misalnya perlu bantuan dari provinsi misalnya seluruh tenaga posyandu seluruh kota Palu bisa 1.000, 2.000, kemudian disampaikan proposal itu ke gubernur, dimasukkan lagi dalam dana transfer provinsi ke kota, begitu ya Pak ya. Jadi itu bisa. Apalagi sudah cukup, semua sudah terjawab. Kalau Google sudah terjawab tadi Pak ya, nanti kita bentuk Google, tidak personal. Kelompok usaha bersama berapa kelompok yang mau diajukan? Pasti ada persyaratannya dan tidak usah. Sudah duluan Maret sudah tidak mau, itu susah. Itu bantuan usaha itu kan udah. Tapi kalau disuruh itu males itu juga susah. Jadi memang ini adalah uang negara, kita bertanggung jawabkan secara. Oke, itu aja. Ada tambahan dari Pak Lurah? Tidak, yang diusulkan tadi itu SPK atau apa ya? Kalau ini kan ada beberapa memang uang